Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang JavaScript. Berikut anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Muhammad Firman Hidayat, NPM 2008 10 10 002. Selanjutnya teman saya. Saya Tegar Widi Saputro, NPM 2008 10100008. Saya Abdul Hasil Afif dengan NPM 2008 10101065. Saya Elaini Nur Fadila, NPM 2008 1010016. Oke. Di sini perkenalan tentang JavaScript. Di pengertian JavaScript itu adalah bahasa pemrograman yang awalnya dirancang untuk berjalan di atas browser. Jadi JavaScript ini bisa digunakan sebagai server, bahasa server, terus game, IoT, desktop, dan sebagainya. Terus JavaScript awalnya bernama Mocha, terus berubah menjadi LiveScript dan dirilis pada September 1995. Dan yang terakhir, yang terbaru ini pada tahun 1996, Netscape mengirimkan standarisasi ECMA 262 ke ECMA Internasional. ECMA itu adalah standarisasi bahasa JavaScript. Dan sekarang yang ke versi 8. Berikut tahun-tahun rilisnya. Itu JavaScript. Jadi kapan kita harus menggunakan JavaScript? Yang pertama yaitu di tab berikut ini programnya. Terus ini contoh hasilnya. Terus ini ketika di bagian head, di bagian atas sendiri, bentuk programnya seperti ini. Terus ini sebelum kita pencet tombolnya. Nah, ini ketika sudah dipencet. Terus di bagian body sama ini hasilnya. JavaScript eksternal. JavaScript eksternal yaitu kita menggunakan JavaScript seperti contoh yang ini, menggunakan link. Jadi kelebihannya yaitu ketika menggunakan cara seperti itu, memisahkan HTML dan kode, terus membuat HTML dan JavaScript lebih mudah dibaca dan dipelihara. Terus file JavaScript yang dijahit dapat dipercepat pemuatan halamannya. Terus output JavaScript. Jadi kita ketika mengeluarkan output di JavaScript ada beberapa contoh. Yang pertama bisa menggunakan inner HTML, terus document write, window alert, terus console log. Jika kita menggunakan document write, untuk programnya seperti ini, maka hasilnya seperti ini. Jika menggunakan Windows, ini programnya seperti ini. Nah, jika kita menggunakan Windows, maka akan keluar tampilan seperti yang ini contohnya. Jadi ketika kita pencet tombolnya, maka akan ada notifikasi Windows atasnya. Terus statement JavaScript. Program JavaScript merupakan sumber instruksi yang harus dieksekusi oleh komputer. Contohnya terdiri dari nilai, operator, ekspresi, kata kunci, dan komentar. Contohnya seperti ini. Terus sintaks JavaScript. Jadi sintaks JavaScript mendefinisikan dua jenis nilai. Yang pertama nilai tetap, yang kedua nilai variabel. Nilai tetap disebut literal, nilai variabel disebut variabel. JavaScript literal
ada dua aturan sintaks. Yang paling penting untuk menilai tetap adalah yang pertama angka, yang kedua string. Ya kalau angka ini seperti ini, tanpa koma atau pakai koma juga bisa. Terus ini string, variabel JavaScript. Dalam bahasa pemrograman variabel digunakan untuk menyimpan nilai. Jadi kita memberikan nilai variabel seperti ini, let x sama dengan 6. Jadi x itu sama dengan 6. Samaannya dengan var. X sama dengan 5 tambah 6, Y sama dengan X kali 10. Jadi kita mendefinisikan X ini 5 tambah 6, jadi 10. Seperti itu. Terus operator JavaScript. JavaScript menggunakan operator aritmatika. Plus min kali bagi untuk menghitung nilai. Contohnya seperti ini. Terus ekspresi JavaScript. Ekspresi adalah kombinasi nilai variabel dan operator yang menghitung ke suatu nilai. Perhitungan itu disebut evaluasi, misalnya 5 kali 10 dievaluasi menjadi 50. Contohnya seperti ini. Berikut penjelasan saya. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Let JavaScript. Next. Let diperkenalkan di ES6 pada tahun 2015. Variabel yang didefinisikan dengan let tidak dapat dideklarasikan ulang. Variabel yang didefinisikan dengan let harus dideklarasikan sebelum digunakan. Variabel yang didefinisikan dengan membiarkan memiliki lingkup blok. Seperti contoh di samping. Const JavaScript. Const diperkenalkan juga di ES6 pada tahun 2015. Variabel yang didefinisikan dengan const tidak dapat dideklarasikan ulang. Sama halnya seperti let tadi. Variabel yang didefinisikan dengan const tidak dapat ditugaskan kembali. Operator JavaScript. Operator di JavaScript terdapat banyak, tapi untuk operator sendiri hanya ada 5, penambahan, pengurangan, perkalian, divisi, dan modulus. Next. Arithmetic JavaScript. Arithmetic operator aritmatika melakukan aritmatika pada angka literal atau variabel. Operasi aritmatika tipikal beroperasi pada 2 angka. Kedua angka bisa literal. Operasi yang akan dilakukan antara 2 operasi didefinisikan oleh operator. Biasanya digunakan pada perulangan, contoh i++, i min. Next. Assignment JavaScript. Next. Assignment sama halnya seperti operator, tapi lebih detail lagi. Untuk sama dengan untuk memberikan nilai variabel, plus untuk nilai variabel, min untuk mengurangi, kali bintang untuk mengkalikan, slash untuk membagi. Next. Data type JavaScript. Data type dalam pemrograman tipe data merupakan konsep penting untuk dapat beroperasi pada variabel penting yang mengetahui sesuatu tentang tipenya. Tipe data komputer tidak dapat menyelesaikan masalah ini. Selanjutnya teman saya. Selanjutnya ke function. Function merupakan blok kode yang digunakan untuk melakukan tugas tertentu yang nantinya akan dijalankan apabila function tersebut dipanggil. Contoh sintaks data function dapat dilihat di gambar sebelah kanan. Yaitu pertama ada function, kemudian nama fungsinya, kemudian di dalam setelah itu ada nama parameter, bisa ditulis berapapun, kemudian kurung atau di dalamnya terdapat kode yang akan dieksekusi. Next.
Nah, ini contohnya pertama terdapat function, kemudian function name-nya check value, dan di dalamnya terdapat variable X berupa 6, kemudian variable Y berupa 7, dan Z merupakan boolean, yaitu atau operasi ternary yang hasilnya nanti boolean. Kemudian X lebih dari 7, kalau benar hasilnya true, kalau salah hasilnya false. Kemudian mengembalikan nilai Z. Kemudian fungsi tersebut dipanggil dengan yang di bawah itu document.getElementById, kemudian demo untuk lewat HTML-nya, kemudian inner HTML, dan check value untuk memanggil fungsinya. Next. Atau properti dan fungsi atau metode. Dapat dilihat yaitu mahasiswa ternama atau juga mahasiswa kurung siku, kemudian ketik, kemudian properti. Next. Dapat properti sama dengan bagus sekali, kemudian NPM 208 dan terusnya, dan prodi. Kemudian dipanggil di bawahnya yaitu document.element.id sampai seterusnya, kemudian ada nama sama dengan mahasiswa ternama, mahasiswa.npm, dan mahasiswa.prodi untuk memanggil objek pada mahasiswa tersebut. Next. Kemudian event merupakan sesuatu yang terjadi pada elemen apabila ada interaksi. Function yaitu if elemen HTML telah diubah, on click pengguna mengklik elemen HTML, on mouse over pengguna menggerakkan mouse di atas elemen HTML, on mouse out pengguna memindahkan mouse dari elemen HTML, on key down pengguna menekan tombol keyboard, on load browser telah memuat halaman. Next. Ini contoh dari event HTML tadi. Pertama ada button, kemudian on click, jika diklik tadi akan menampilkan pop-up atau apa itu yang di atas berupa terima kasih. Next. Kemudian string. String merupakan tipe data yang digunakan untuk menyimpan data dan manipulasi string. Penulisan string dapat dilihat yaitu pertama ada single quotes atau petik 1, kemudian double quote atau petik 2, atau escape sequence yang di dalamnya terdapat slash dan slash di dalam petik. Next. Contoh beberapa escape sequence yaitu ini ada 0 karakter, single quotes, double quotes, backslash, new line, carriage return, vertical tab, horizontal tab, backspace, dan forbid. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mbak Ella Yuni. Yang selanjutnya yaitu ada number, yang mana number ini merupakan tipe data yang mewakili bilangan bulat dan juga bilangan mengambang, yaitu bilangan desimal maupun bilangan eksponensial. Untuk contohnya dapat dilihat pada gambar. Untuk yang nomor pertama adalah bilangan bulat, untuk yang bilangan kedua adalah bilangan desimal, dan untuk bilangan ketiga yaitu bilangan eksponensial. Next. Nah, untuk jenis-jenis dari tipe data number sendiri yang lain, yaitu yang pertama ada plus infinity, yaitu bilangan bulat positif, ada minus infinity, yaitu bilangan bulat negatif, ada none, yaitu bukan bilangan, big integer, yaitu bilangan yang lebih dari
2 pangkat 53 min 1, ada undefined, yaitu nilai yang tidak ditetapkan, dan juga nol atau bilangan kosong atau bilangan yang tidak dikenal. Next. Yang selanjutnya yaitu ada array, yang mana array merupakan struktur data yang menyimpan sekumpulan data, yang kemudian setiap data dalam array memiliki indeks tersendiri, sehingga kita akan mudah untuk memproses data tersebut. Untuk indeks dari array selalu dimulai dari angka 0. Next. Nah, ini untuk contoh dari script array. Selanjutnya, next. Nah, yang selanjutnya yaitu date, yang mana untuk membuat objek tanggal baru di JavaScript terdapat 4 cara dengan menggunakan konstruktor. Untuk cara yang pertama yaitu konstruktor date, yaitu new date, yang mana ini merupakan tampilan default dari JavaScript yang akan menggunakan zona waktu browser dan juga menampilkan tanggal sebagai string teks lengkap. Nah, itu untuk outputnya dapat dilihat pada baris yang ada tanda kuningnya. Untuk yang kedua yaitu konstruktor date dengan new date, yang mana di situ terdapat format yaitu ada year, month, day, hour, minute, second, dan juga millisecond. Nah, untuk konstruktor yang kedua ini dapat menyesuaikan, yaitu kita dapat memilih beberapa digit, yang mana untuk lengkapnya yaitu 7 digit dan juga minimalnya yaitu 2 digit untuk terdapat format tahun dan juga bulan saja. Untuk cara yang ketiga yaitu konstruktor date dengan new date millisecond, yang mana di sini kita membuat objek tanggal baru sebagai waktu 0 ditambah dengan milidetik. Next. Untuk yang terakhir yaitu konstruktor date dengan new date string. Terdapat 5 langkah untuk membuatnya, yaitu yang pertama tampilan tanggal dalam format string teks lengkap, yaitu konstruktor date dengan new date. Untuk langkah yang kedua yaitu tampilan default secara otomatis diubah menjadi string dengan metode toString. Jadi data yang tadinya merupakan format string teks lengkap diubah menjadi metode toString. Dan selanjutnya diubah kembali menjadi metode toUTC-string, yang mana di sini akan dikonversi tanggal menjadi string UTC atau standar tampilan tanggal. Untuk langkah yang keempat yaitu metode toDateString, yang mana di sini akan dikonversi untuk tanggalnya ke format yang lebih mudah dibaca oleh pengguna. Untuk langkah yang terakhir yaitu metode toISOString, yang mana di sini tanggal akan dikonversi objeknya menjadi data string dengan menggunakan format standar ISO. Next. Nah, ini adalah daftar pustaka dari bahan materi yang kita buat untuk presentasi. Mungkin dari kelompok 2 dapat menyampaikan materi yang sudah kami buat sebelumnya. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Semoga materi yang kami sampaikan akan bermanfaat ke depannya. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.